Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini hari Minggu 23 Maret 2025, hari ibadah dan hari dimana kita juga memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Hari ini saya dan bersama jemaat yang saya layani bersama-sama lunch bersama untuk mengapresiasi para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di sepanjang tahun 2024, dan kami setiap bulan Maret di tahun yang barunya itu, tahun berikutnya, sama-sama memberikan appreciation dari gereja. Tentunya appreciation ini tidak terbatas dengan setiap pengorbanan yang sudah diberikan, baik melalui tenaga, waktu, materi yang diberikan bagi pelayanan di gereja yang saya layani di GBI Immanuel. Dan kalau saudara jemaat GBI Immanuel, saya berdoa dan memberi semangat terus agar tetap setia melayani Tuhan tanpa memandang muka, karena kita percaya setiap pelayanan dan jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita akan kembali belajar mengenai doa Bapa Kami, masih dalam konteks mengenai agar kita berdoa untuk Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Saya sudah menjelaskan konsep ini dalam 2 hari yang lalu. Karena itu saudara bisa mendengarnya kembali kalau saudara belum mendengarnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bentuk pencobaan dari seorang pribadi yang begitu kuat saat pencobaan datang menghimpit hidupnya, dan dia tetap teguh berdiri, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya beri judul pada malam ini, dicobai tetapi kuat. Kita belajar dari tokoh yang sudah sangat terkenal mengenai penderitaan, yaitu Ayub. Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya yakin bila kita ada dalam posisi Ayub yang kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang ia kasihi, yaitu anak-anaknya, karena bencana, Ayub tetap tidak menyangkal Tuhan. Kita tahu iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub agar untuk menguji iman Ayub, dan Tuhan bilang kau boleh melakukan apa saja, namun tidak boleh menyentuh nyawa dari Ayub. Dan Ayub bertahan, bahkan istrinya sendiri pun marah-marah dan berusaha membujuk dan mengatakan kepada Ayub agar Ayub mengutuki Tuhannya. Tapi Ayub tetap kuat, tetap teguh dalam firman-Nya, sehingga ia berkata dalam ayat ini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan. Tuhan mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, saudara, ini luar biasa sekali. Bahkan saat istrinya pun menyatakan kata-kata yang tidak baik, Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dalam Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub tetap kuat sekalipun dia dicobai. Ini kasus yang dimana pencobaan yang dari Tuhan dan juga dari iblis bertemu pada satu titik, sehingga iblis berusaha mengocoh Ayub, sehingga Ayub diharapkan bisa kalah. Namun Ayub tidak kalah. Ayub tetap manusia. Sempat di pasal-pasal terakhir, Ayub sempat mau menyalahkan Tuhan dan bahkan sempat tidak kuat dan komplain dengan Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab di dalam Ayub pasal 40 yang menyatakan bahwa aku yang menciptakan engkau, aku berhak melakukan apa yang aku kehendaki. Aku tahu engkau sanggup mengatasi setiap cobaan dan godaan. Dan Ayub menang. Dan di pasal-pasal berikutnya Ayub menyesal dalam pasal 42. Dan setelah itu
Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Harta bendanya kembali dan benar-benar 2 kali lipat. Saudara, kita harus berdoa agar kita memiliki roh seperti Ayub, sehingga saat pencobaan datang, kita tidak jatuh dan menyalahkan Tuhan dan berbuat dosa. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa melalui ayat ini, agar jangan membawa kita ke dalam pencobaan dan melepaskan kita dari si jahat. Doa ini harus kita naikkan setiap hari, karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Karena itu kita perlu kekuatan dari Tuhan, agar Ia memampukan kita untuk kuat dan tidak berdosa di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu Tuhan yang izinkan, atau memang murni inisiatif iblis, atau mungkin karena nafsu duniawi kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap kuat seperti Ayub dalam pencobaan dan tidak berbuat dosa. Dan caranya adalah mohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.